Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, hari ini kita akan membahas fakta Islam tentang peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Mari kita simak ulasan mengenai peristiwa di bulan Sya'ban. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng, agar sahabat surga tidak ketinggalan dengan video terbaru. Dalam kalender Islam, bulan Sya'ban berada di antara dua bulan besar yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana umat muslim sudah mulai meningkatkan intensitas ibadah demi menyambut momentum bulan suci Ramadan. Oleh karena keistimewaannya, diriwayatkan dari Imam Ja'far Asy-Syadiq bahwa, jika mulai terlihat hilal bulan Sya'ban, maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk menyerukan di Madinah, "Wahai orang Madinah, Sya'ban adalah bulanku. Allah merahmati orang yang membantuku dalam bulanku." Ada banyak peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban, khususnya dalam sejarah Islam. Berikut berbagai peristiwa dan kejadian penting di bulan Sya'ban. 1. Berpindahnya arah kiblat. Kiblat merupakan arah umat muslim di seluruh dunia pada saat melaksanakan sholat. Perubahan arah kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini adalah hal yang sangat ditunggu oleh Nabi Muhammad. Karena pada masa itu, umat Yahudi mengolok-olok kaum muslimin, karena beribadah menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Oleh karenanya, untuk menghindari perselisihan, Nabi Muhammad menantikan perintah dari Allah untuk memindah kiblat umat muslim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa, berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 2. Turunnya perintah untuk berpuasa. Pada bulan Sya'ban, turunlah ayat yang memerintahkan umat muslim untuk menjalani puasa Ramadan, yakni bulan setelah selesainya bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sya'ban adalah bulan ketika Nabi Muhammad menjalani puasa paling sering selain bulan suci Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh, selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari. 3. Turunnya anjuran untuk bersolawat. Pada bulan Sya'ban ini, anjuran bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah bagi umat muslim diturunkan. Secara terminologi, solawat Nabi merupakan bentuk jamak dari shola yang berarti doa. Solawat adalah bentuk penghormatan dengan cara mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 56. Dengan bersolawat, umat Islam juga dapat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad di Yaumul Hisab kelak. Oleh karenanya, solawat sangat dianjurkan khususnya selama beribadah. 4. Keutamaan malam nisfu Sya'ban. Selain karena menjadi malam utama setelah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban menjadi malam yang istimewa dan penting bagi umat muslim. Nisfu Sya'ban adalah malam terijabahnya doa dan hajat, malam pengampunan dosa dan malam yang dinilai penuh dengan rahmat.
Bahkan, nisfu Syaban juga menjadi malam terbukanya semua pintu langit yang dijaga oleh malaikat. Umat muslim pun dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Syaban yang jatuh pada setiap pertengahan bulan Syaban. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Syaban, maka mengampuni orang yang meminta ampunan, kecuali pelacur dan penarik pajak. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-Esh. Adapun amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Syaban antara lain, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, dan membaca surah Yasin. Di antara keistimewaan surah Yasin, sebagaimana menurut sebagian para ulama adalah dibaca pada malam nisfu Syaban sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat memohon umur panjang, semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Niat Yasin kedua, niat ditujukan untuk memohon rezeki yang halal lagi baik. Niat Yasin ketiga, niat dilakukan untuk memohon keteguhan iman, dan meminta mati dalam keadaan husnul khotimah dari Allah. 5. Penyerahan buku catatan amal manusia kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban." Rasul menjawab, "Itu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan, serta banyak orang lalai padanya. Dialah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan pemelihara alam raya. Aku senang amalku diangkat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai. Pada malam pertengahan bulan Syaban, rekapan dari buku catatan amal manusia selama 1 tahun ditutup, dan digantikan dengan yang baru untuk 1 tahun ke depan. Buku catatan amal ini akan dilaporkan kepada Allah. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keistimewaan di bulan Syaban, umat muslim berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan untuk mendapatkan catatan amal baik pada buku catatan amal mereka. Itulah beberapa peristiwa di bulan Syaban. Semoga di bulan ini, kita mendapatkan keberkahan dari setiap amalan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.